saya panas. Saya bawa kapal perang. Dipikir gampang dan mudah mengambil alih seperti itu. Dipikir gampang dan mudah mengambil seperti itu. Saya bawa kapal perang kita dan tidak ada rasa takut. Pulau Pasir NTT merupakan wilayah terluar Indonesia yang terletak di sebelah utara Australia. Pulau itu sebagian termasuk ke dalam konsep MOU dengan Australia dan juga berbatasan langsung dengan wilayah kelautan negeri kanguru tersebut. Salah satu pelanggaran yang terjadi di perairan pulau tersebut ialah illegal, unregulated, and unreported Australia, namun kedaulatan negara adalah harga mati yang harus dipertahankan. Diklaim saya panas. Saya bawa kapal perang. Dipikir gampang dan mudah mengambil alih seperti itu. Dipikir gampang dan mudah mengambil seperti itu. Saya bawa kapal perang kita dan tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu. Well, we're considering all options available to us. Our relationship with Indonesia is very important to us, and we're mindful of that. Indonesia is an independent sovereign country. It has its own legal system. Kita menekankan kembali, telah terjadi pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Indonesia tidak pernah akan mengakui klaim sepihak yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum. Presiden Joko Widodo kunjungi Pulau Sengketa di NTT. Saya harus naik kapal perang ketika ada klaim terkait pulau di wilayah NKRI. Waktu ada klaim pulau Indonesia yang diklaim saya panas, saya bawa kapal perang, kata Jokowi. Jokowi mengatakan saat itu ia ingin menunjukkan Pulau Pasir merupakan wilayah teritorial Indonesia. Terlebih bahwa sekitar 169.000 penduduk yang seluruhnya WNI menempati wilayah itu. Saya sampaikan pulau itu di daerah teritorial Indonesia karena penduduk Rote sudah lama menduduki pulau itu. Ia menekankan siapapun yang menentang hal itu, pemerintah RI siap menghadapinya. Jika mau ajak berantem ya kita ramai-ramai kalau ada yang macam-macam. Jokowi ingin memastikan adanya penegakan hukum dan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif perairan Indo-Pasifik khususnya NTT. Dia ke situ juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat dan hak berdaulat negara Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Tak berselang lama Jokowi menaiki kapal Republik Indonesia atau KRI yang tengah bersandar di dermaga. Dari atas KRI sekitar 10 menit Presiden Jokowi meninjau situasi di perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya. Terkait dengan klaim sepihak yang banyak diberitakan belakangan ini, Kepala Negara menjelaskan bahwa tidak ada kapal yang memasuki teritorial Indonesia, namun kebijakan hukum atas klaim sepihak tersebut harus dilakukan. Tidak ada yang masuk teritorial kita, tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, namun penegakan hukum harus berjalan. Oleh karena itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut. Oleh karena itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini, kata Presiden. Di mana situasi di perairan NTT dalam beberapa hari terakhir memanas setelah adanya klaim sepihak oleh Australia di kawasan itu. Padahal perairan NTT khususnya Pulau Pasir berdasarkan Konvensi United Nations Convention of the Law of the Sea masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pemerintah Indonesia juga mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap Australia melalui duta besar yang ada di Jakarta. Sementara itu TNI dan Bakamla RI juga terus disiagakan di perairan NTT Pulau Pasir yang masuk dalam provinsi NTT untuk memantau kondisi di sana. Presiden Jokowi bertolak menuju provinsi NTT dalam rangka kunjungan situasi keamanan. Jokowi dan rombongan juga bertolak dari Pangkalan TNI Argana Kusuma, Jakarta Timur. Kepala negara dan juga rombongan penumpang pesawat Kepresiden Air Indonesia 1 bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma ke NTT sekitar pukul 7:30 menit. Sebelumnya, Komandan Korem 033 WP memimpin apel gelar pasukan operasi pengamanan VVIP Presiden Jokowi yang akan berkunjung ke Provinsi NTT. Peserta apel diikuti oleh 500 personil gabungan yang meliputi TNI Polri, Damkar, Basarnas, Dishub, dan Satpol PP, Pemprov NTT. Apel gelar pasukan dilaksanakan untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapan masing-masing Satgas pengamanan secara keseluruhan, baik personil, material maupun sarana pendukung pengamanan lainnya, kata Danrim 033.
Presiden Jokowi juga meminta para nelayan di NTT khususnya rakyat Rote mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan yang telah dibangun di daerah laut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan mendukung semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam wilayah yang bersengketa. Ini yang bakal didukung pemerintah dan ini kita akan habiskan banyak dan harus bermanfaat bagi semuanya. Ia juga menyebutkan jika ada yang kurang itu harus diperbaiki. Jangan sampai dia melihat baik seperti ini tidak memberi manfaat kepada nelayan apalagi bila disalahkan dan disalahgunakan oleh negara lain, kata Jokowi. Presiden Jokowi instruksikan pertahanan kedaulatan di perairan terluar Indonesia. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mempertahankan kedaulatan negara di seluruh wilayah Indonesia termasuk perairan Indo-Pasifik berkaitan dengan klaim dari Australia waktu lalu. Pada intinya, Presiden memerintahkan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah RI dengan susah payah yang dibangun sejak zaman kemerdekaan. Demikian kata staf sus Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin. Sebelumnya, Presiden memanggil Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas soal Laut Indo-Pasifik yang merupakan salah satu jantung perekonomian negara Asia, di mana Presiden ingin ada penegakan kedaulatan di seluruh wilayah NKRI tanpa harus mengurangi hubungan baik. Jadi yang pertama menjaga kedaulatan RI itu dulu, kedaulatan RI yang disampaikan Presiden ke Menko Polhukam. Diplomasi positif juga tetap akan dijalankan dengan Australia, namun kedaulatan negara adalah harga mati yang harus dipertahankan. Meskipun demikian, disampaikan oleh Menko Marves Luhut bahwa menjaga hubungan itu juga perlu memelihara, memaintenance hubungan baik dengan negara lain, tidak hanya dengan Australia, negara-negara lain juga. Beberapa waktu terakhir, wilayah Laut Indo-Pasifik memanas karena beberapa insiden terkait penyadapan hingga klaim sepihak Australia. Australia sempat melayangkan protes kepada pemerintah Indonesia di perairan Indo-Pasifik. Meski demikian, upaya pemerintah untuk membentengi wilayah dan kedaulatan negara juga tanpa merusak hubungan baik yang sudah terjalin. Jadi yang pertama, menjaga kedaulatan itu dulu, kedaulatan RI yang disampaikan Presiden ke Menko. Presiden juga telah menekankan pentingnya kedaulatan RI merupakan yang nomor satu. Namun begitu, proses diplomasi juga tetap diutamakan, tidak hanya dengan Australia, negara-negara lain juga. Pulau Pasir NTT merupakan wilayah terluar Indonesia yang terletak di sebelah utara Australia. Pulau itu sebagian termasuk ke dalam konsep MOU dengan Australia dan juga berbatasan langsung dengan wilayah kelautan negeri kanguru tersebut. Salah satu pelanggaran yang terjadi di perairan pulau tersebut ialah illegal, unregulated, and unreported fishing atau yang biasa disebut dengan illegal